Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas komunikasi, kehumasan, dan keprotokoleran. Bersama saya, dosen pengampu mata kuliah ini, Jovanska Kisti, Adinda FA, SAP, MKP. Dan hari ini saya akan membahas terkait dengan tugas dari Pranata Humas dan juga sebenarnya apa sih fungsi dari kehumasan di pemerintahan. Langsung yuk kita simak baik-baik materinya. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi humas pemerintahan, ada kebaiknya kita mengenal dulu nih, apa sih sebenarnya hubungan masyarakat atau biasa kita kenal sebagai public relation. Sebenarnya, public relation adalah sebuah aktivitas merencanakan, memikirkan, mencurahkan, dan membuat orang percaya dengan narasi yang kita keluarkan untuk suatu pihak. Nah, jadi sebenarnya aktivitas humas itu mempunyai tugas dan fungsi untuk bertanggung jawab mempertahankan citra positif yang telah ada pada suatu instansi ataupun organisasi, serta mencitrakan lebih baik lagi dan kembali menaikkan nama dari instansi ataupun organisasi tersebut. Jadi pada dasarnya hubungan masyarakat atau public relation adalah sebuah aktivitas atau kegiatan mewakili instansi ataupun perusahaan yang sedang di mana Pranata Humas bekerja. Nah, bagaimana dengan humas pemerintahan? Nah, humas pemerintahan mempunyai peran penting untuk membuka ruang bagi masyarakat atau publik mendapatkan akses informasi internal yang dibutuhkan. Nah, informasi ini adalah informasi yang pastinya akurat dan juga dapat dipercaya karena Pranata Humas atau orang yang menjadi hubungan masyarakat di sini mewakili instansi ataupun organisasi secara resmi. Jadi informasi yang keluar pastinya sangat terpercaya dan akurat. Hal itulah yang akhirnya dibutuhkan oleh sebuah Pranata Humas, membutuhkan keahlian berbicara dengan atau berkomunikasi dengan baik. Karena pada dasarnya ketika kita menjadi komunikator untuk sebuah instansi pemerintahan, kita mewakili atau kita menyampaikan kebijakan dan program yang dibutuhkan oleh masyarakat ataupun justru informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti apa sih contohnya? Seperti ini misalnya. Kalau teman-teman tahu misalnya nih pada suatu kasus penangkapan penjahat atau terorisme, siapa sih seorang yang paling ditunggu oleh wartawan? Pastinya adalah orang yang menjabat sebagai Pranata Humas di sana. Maka dari itu, atau misalnya seseorang yang punya jabatan yang ada divisi humas pastinya. Kenapa? Karena sudah ditunjuk oleh instansi tersebut bahwa orang ini dan divisi ini akan mewakili instansi tersebut untuk menyampaikan informasi yang sangat akurat dan terpercaya, rilisan asli dari pemerintah atau dari dinas atau dari organisasi terkait, yang dalam hal ini adalah organisasi pemerintahan yang terkait. Misalnya kita lihat ada teroris tadi, kemudian kita pengen tahu sebenarnya Densus 88 tuh ngapain sih ketika lagi nangkep tuh, emang seperti apa keadaan rumahnya, siapa yang ditangkap, dan lain-lain. Nah, hal itu informasi itu hanya bisa didapat dan seakurat mungkin kita dapat dari Pranata Humas karena mereka adalah bagian dari pemerintah. Nah, selain itu, misalnya ketika ada suatu bencana ataupun kecelakaan yang levelnya tingkat nasional, pastinya informasi yang akurat dan paling penting disampaikan untuk menenangkan masyarakat dari pemerintah pastinya. Karena apa? Karena pemerintah memiliki semua data dan pemerintah yang turun tangan langsung untuk menyelesaikan berbagai permasalahan, dalam hal ini misalnya kecelakaan pesawat. Pasti Pranata Humas yang awalnya maju ke depan wartawan, ataupun ketika bencana alam, atau misalnya kalau teman-teman ingat ada kejadian yang paling memorable terkait dengan Pranata Humas dan benar-benar merubah semua rancangan Pranata Humas, yaitu adalah ketika bom Sarinah terjadi. Teman-teman mungkin ingat pada saat itu bom Sarinah tahun 2000 sekian lah ya, kita ingat bahwa pertama kali informasi yang keluar ternyata bukan dari pemerintah, tapi dari masyarakat yang ada di sekitar sana dan keluar dari media sosial. Hal inilah yang sangat mengguncang SOP atau perhatian dari pemerintah. Bagaimana pemerintah harus membangun komunikasi tidak secara langsung saja, namun ternyata sekarang saat ini harus memanfaatkan media sosial. Oleh karena itulah peran Pranata Humas jadi banyak sekali. Oke, teman-teman sekarang mungkin sedang berpikir, apakah Pranata Humas hanyalah orang yang berbicara di depan kamera saja atau di depan masyarakat dan wartawan? Tentu tidak, teman-teman. Nah, sebenarnya tugas
tugas humas itu sangat banyak sekali teman-teman. Misalnya ada bagian yang menganalisis suatu berita atau suatu kejadian, ada yang mengumpulkan fakta-fakta, kemudian meraciknya menjadi sebuah pengumuman ataupun rilisan. Nanti rilisannya pun beda-beda. Ada yang rilisan media sosial, ada yang rilisannya press release, atau kemudian harus membuat press conference untuk memperkuat pernyataan dari pemerintah, pernyataan sikap dan lain-lain. Misalnya kita paling sering lihat nih, ketika kejadiannya COVID-19, Pranata Humas di sana ditunjukkan oleh beberapa orang yang sangat mewakili atau dapat dipercaya atau dapat menenangkan masyarakat. Dalam hal ini pada saat itu adalah dokter Asmara siapa gitu ya. Itu adalah sosok yang diambil oleh pemerintah untuk mewakili pemerintah karena dia adalah dokter dan juga selebritis dan juga pembawaannya yang sangat menarik dan akhirnya bisa menenangkan masyarakat ketika keadaan COVID-19. Ingat ya teman-teman, kita selalu menunggu rilisan dari pemerintah. Gimana sih COVID-19 itu? Apakah PPKM masih berlangsung? Apakah kita masih sudah bisa bekerja dan beraktivitas? Atau kita masih harus menunggu di rumah? Haruskah kita panik? Haruskah kita menggunakan vaksin dan segala macam? Itu semua disampaikan oleh siapa? Oleh Pranata Humas. Dan dalam hal ini pemerintah bisa menunjuk suatu figur yang dipercaya oleh masyarakat agar dalam situasi COVID, karena situasinya genting, urgent, dan kita belum pernah menghadapi situasi ini, masyarakat bisa tenang mendengarkan kabar dan mendengarkan arahan dari pemerintah. Seperti itu. Nah, itulah tugas yang sangat banyak dari Pranata Humas. Nah, dalam hubungan masyarakat atau public relation merupakan ilmu yang sangat fleksibel teman-teman. Seperti yang tadi saya sempat singgung ketika kita menghadapi situasi bom Sarina dan kita pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi di Sarina, kita lama banget nih nunggu rilisan dari pemerintah yang harus ngadain press conference atau wawancara doorstop untuk memberikan informasi kepada wartawan dan wartawan memberikan informasi kepada kita melalui televisi. Hal tersebut berubah ketika media sosial lahir. Karena maka dari itu kita dapat berbicara bahwa ilmu PR atau ilmu hubungan masyarakat adalah ilmu yang sangat fleksibel. Kita harus bisa menjadi PR tidak hanya secara verbal, namun juga secara media sosial, kreatif. Sekarang kita harus bisa menjadi konten kreator, harus bisa menyampaikan program pemerintah kepada masyarakat lewat media sosial dari berbagai macam platform. Maka dari itulah seorang PR harus secara teknis adalah harus yang paling mahir dan harus yang paling jujur. Juga harus terbuka dengan segala situasi dan kolaborasi apapun. Agar apa? Agar pesan yang diinginkan suatu instansi ataupun organisasi tetap terdeliver dengan baik. Seperti itu. Nah, kenapa sih saya dari tadi ngomong Pranata Humas? Pada dasarnya seorang hubungan masyarakat atau public relation merupakan disebutnya adalah Pranata Humas. Nah, Pranata Humas adalah sebagai suatu jabatan fungsional di ASN, ya teman-teman ya. Diberi tugas dan tanggung jawab juga wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan informasi dan kehumasan, baik informasi berskala nasional maupun daerah ataupun lokal. Seperti itu teman-teman. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dimiliki oleh Pranata Humas di bagian, apalagi khususnya nih ya, di bagian pemerintahan? Ada beberapa strategi yang harus dimiliki oleh Pranata Humas bagian pemerintahan. Yang pertama, dia haruslah honest atau jujur. Yang paling penting itu adalah dalam sebuah ingin membuat orang percaya, pastinya kita harus jujur. Kenapa sih harus jujur? Karena masyarakat menunggu nih rilisan atau apa sih yang paling pesan dari pemerintah kepada masyarakat. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus mempunyai strategi yang harus dibicarakan oleh berbagai tim atau divisi di dalam pemerintahan. Kenapa? Karena pada dasarnya Pranata Humas harus memiliki satu suara dengan seluruh anggota di dalam instansi tersebut. Kenapa? Karena nanti biar nggak beda-beda nih informasi yang keluar. Harus satu suara. Apa yang dikatakan Humas itu juga yang harus dikatakan seluruh pegawai ataupun seluruh ASN yang ada di dalam instansi tersebut. Yang ketiga adalah tata bahasa atau copywriting. Tenang aja teman-teman, hal ini itu gampang banget asal teman-teman mau belajar tata bahasa yang baik.
Kenapa sih tata bahasa itu penting? Masa sih kita ada di instansi pemerintahan tapi bahasa kita terlalu kaku ataupun terlalu santai? Nah, bahasa harus bisa menyesuaikan platform apa yang kita tuju. Misalnya kita menggunakan media sosial, pastinya bahasanya tidak bisa terlalu kaku ataupun tidak bisa terlalu selengean karena kita masih mewakili instansi pemerintahan. Tapi ketika kita membuat rilisan press release resmi di koran, berita, ataupun website, tentu saja bahasa yang digunakan dalam penulisan haruslah baku, jelas, dan tepat. Nah, itulah yang harus dibutuhkan atau skill yang dibutuhkan oleh ASN Pranata Humas. Selanjutnya adalah gestur tubuh. Ketika kita membawakan sebuah informasi terkait dengan program ataupun kebijakan pemerintah, gestur tubuh tentu saja penting. Tidak bisa terlihat cemas atau tidak bisa juga terlihat terlalu bersemangat. Tapi kita harus bisa tenang dan mengatur nafas agar gestur tubuh kita membuat masyarakat menjadi nyaman untuk menyaksikan dan tetap mendengarkan informasi yang kita berikan. Kemudian adalah channeling berita atau channeling media. Itu adalah yang paling penting saat ini. Kenapa? Karena akan menentukan seperti apa sih informasi itu akan disampaikan. Apakah informasi yang akan disampaikan melalui visual atau melalui suara atau melalui hanya grafis saja ataupun hanya tulisan saja. Channeling media ini penting sekali, apalagi misalnya kita juga harus melihat channeling media ini harus melihat umur siapa atau sasaran apa dan umurnya berapa sih, atau bahkan gendernya itu apa sih. Nah, misalnya tentang ibu-ibu nih, ibu-ibu hamil, kita nggak mungkin kan dengan warna yang kurang menarik, terus kemudian pemilihan bahasa yang kurang tenang juga gitu kan. Nah, channeling media ini juga mempunyai anak-anak sendiri nih. Jadi ada channeling media tuh, sebelum kita menentukan channeling media, kita juga harus memikirkan siapa sih nanti audiens kita. Divisi Humas Mabes Polri pada Selasa 20 April 2021 mengunjungi kantor redaksi cpn.com dan genpi.co di Gedung Geraha Pena, Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Ini merupakan silaturahmi sekaligus sinergitas antara kepolisian dengan pihak media. Divisi Humas Mabes Polri diwakili oleh Kombes Pol Bagas Aji Nugroho selaku Kabag Pemantau dan Analisa Biro Multimedia Divisi Humas Mabes Polri beserta dengan rombongan diterima oleh Wakil Pimpinan Redaksi CPNN.com Sutomo Samsu dan Faiz Nasrullah serta Pimpinan Redaksi Genpi.co Ragil Ugeng. Kedatangannya tersebut sebagai upaya komunikasi antara pihak kepolisian dengan media agar bisa menciptakan sinergitas informasi melalui berita-berita yang bermanfaat bagi masyarakat. Kami dari Divisi Mas Polri mengadakan kunjungan di mana JPN ini merupakan salah satu mitra penting Divisi Mas Polri, dan kami ingin menjalin kemitraan, menjalin kerjasama, juga saling memberi masukan agar bagaimana Divisi Mas Polri ke depan itu bisa memberitakan, memberi informasi-informasi yang positif kepada masyarakat yang tentu saja berdasarkan masukan-masukan informasi-informasi yang tepat yang bisa diterima oleh masyarakat dan tidak membingungkan, tidak mengesankan suatu informasi yang bersifat narasi-narasi yang membingungkan, tapi bisa menjelaskan pada masyarakat apa sebenarnya program-program Polri dan apa yang sudah dilakukan Polri sampai saat ini. Selain JPN.com dan Genpi.co, Humas Mabes Polri juga dijadwalkan melakukan safari ke berbagai perusahaan media, khususnya yang ada di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Oke teman-teman, nah itulah hal yang paling mendasar yang perlu teman-teman ketahui terkait dengan peran dari hubungan masyarakat atau public relation di area pemerintahan. Bagaimana sangat penting banget ya, dan ternyata nggak semudah itu nih jadi perwakilan dari instansi ataupun organisasi dalam pemerintahan. Baik, untuk video kali ini saya cukupkan di sini. Semoga video ini bisa dapat memberikan informasi dan gambaran kepada teman-teman seperti apa sih tugas humas di pemerintahan. Kita akan bahas mengenai kehumasan, keprotokoleran, dan bagaimana komunikasinya di mata kuliah ini di video-video selanjutnya juga. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga
dapat membuat teman-teman tambah penasaran. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.